Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada toh itu. Apa kabarnya anak semua? Jadi baik kok. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mau minta satu orang untuk baca doa. Baca. Sebelum belajar adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Sebelum Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Penny, Hadir Pak. Rumah, Hadir Pak. Wisriani, Dulu, Hadir. Adel, Hadir Pak. Bella, Sisa, Widya, Hadir Pak. Berkari, Hadir. Seni, Hadir Bapak. Aku nggak semut. Rina, Hadir Bapak. Muhammad Nasir, Fajar, PPS. Itu nanti PPS. siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua Pak. Iya Pak. Baik, perhatian kita di depan. Ya Pak. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai zakat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu zakat? Atau pernah dengar? Pernah Pak. Zakat fitrah Pak. Sering dengar Pak. Ada yang sudah menjalankan? Baik. Jadi pengertian zakat. Jadi zakat secara etimologi berasal dari kata az-zakah yang memiliki akar kata yang mengacu pada mana al-mulma dan az-ziyadah yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan kadang juga zakat ini disandingkan atau digunakan dengan makna at-thaharah yang artinya Pak, bukan merah Pak. Yang besar. Itu benar. Kan Pak, tekan. Kalau yang menikun, Pak, yang lainnya Pak. Kayak balon. Kayak balon mana? Oke, dan itu Pak. Oke. Adapun zakat menurut syarak adalah hak yang wajib pada asal. Panitia memberikan definisi bahwasanya zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai hisab pada orang yang berhak menerima. Nah, jadi zakat ini mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Jika harta itu sudah mencapai hisab itu batas minimum pengeluaran harta itu. Nah, maka harta yang kita berikan juga harus sesuai dengan orang yang menerima. Jadi ada orang yang berhak menerima zakat. Dan zakat adalah salah satu amalan dalam Islam. Jadi zakat ini kan termasuk rukun Islam. Yang pertama kan rukun Islam yang tahu. Saya kedua Salat, tiga puasa, empat zakat, lima. haji bagi yang mampu. Jadi zakat ini adalah salah satu amalan dalam Islam yang mencakup menolong dengan sesama dan juga kepada lingkungan sekitar. Salah satu fungsinya itu agar terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan di masyarakat. Adapun juga zakat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di surah At-Taubah ayat 3 yang artinya Bapak minta satu orang membacakan artinya. Boleh kasih ini? Masuk Bapak.
Eh, Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu akan membersihkan mereka dari akhlak yang jelek dan menyucikan mereka, sehingga memiliki akhlak mulia. Serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, jadi maksud dari ayat yang tadi kasih dibacakan, jadi zakat ini bagi yang menerima, yaitu untuk membersihkan mereka dari akhlak yang jelek. Maksudnya itu dari orang yang menerima zakat itu dapat membersihkan hati mereka yang jelek dan bisa menyucikan sehingga memiliki akhlak yang mulia. Jadi orang yang berzakat itu, maka tadi definisi zakat tadi, zakat itu biasanya disandingkan dengan kalimat toharo, yaitu suci. Jadi bagi yang berzakat itu salah satu hikmah atau fungsinya untuk membersihkan diri kita dari hal yang tidak baik, bisa memiliki hal yang mulia. Adapun Bapak, panah yang di itu tuh, panahnya tuh yang di kotak tuh, Allah. Nah, kok besar kan lo? Baru tekan yang itu lagi. Geser jangan. Atas. Kan udah terima kasih. Nah, kedudukan yang kedua itu dalam sunnah. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Tadi yaitu Islam. Pertama ada syahadat, bahwa ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji kepada Allah bagi siapa pun yang mampu. Baik, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada dasar hukum zakat. Jadi zakat itu di Madinah difardukan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah pertemuan puasa Ramadan. Namun zakat fitrah tidak wajib pada Nabi secara ijma. Zakat wajib pada Nabi Muhammad, Sunnah Rasulullah, dan ijma para ulama. Adapun dalil berupa ijma adalah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam di semua negara bahwasanya zakat adalah wajib. Nah, bahkan di zaman para sahabat dulu itu bersepakat bahwasanya untuk memerangi orang yang tidak mau zakat. Makanya hukum zakat itu wajib. Dan barang siapa yang meninggal kepaduannya, maka ia telah kafir dan murtad, meskipun dia muslim yang ingin menjadi Islam. Nah, adapun syarat wajib zakat. Oke, kalau minta boleh satu orang bacakan yang cowok masuk. Oke, syarat wajib zakat. Pertama yaitu merdeka yang sesuai Islam, yaitu kita pada yang sudah melanggar, yang harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Kelima, harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisab. Enam, harta yang dizakati adalah milik penuh. Tujuh, milikan harta sudah mencapai setahun menurut hitungan pembayar. Tadi sudah disiapkan oleh penguasa cara menjalankan yang pertama ada merdeka, siap, balik dan berangkat, dan keempat harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Yang kelima, harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisab, dan yang keenam, harta yang dizakati adalah milik penuh.
Dan yang terakhir, kepemilikan harta sudah mencapai setahun menurut hitungan pembayar. Nah, jadi amalan zakat ini hanya wajib dilakukan oleh Islam. Jadi selain Islam, yaitu orang kafir itu tidak diwajibkan untuk zakat. Dan balik dari akal. Sampai di sini paham? Paham. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu hikmah dan tujuan zakat. Yang pertama yaitu menyisihkan harta, yang kedua menyisihkan jiwa dari sifat fikir, dan yang ketiga membangun masyarakat yang lemah, dan yang keempat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan miskin. Ini menyisihkan harta maksudnya itu dengan bahwasanya harta itu semua harta yang dimiliki itu adalah sebuah titipan yang Allah titipkan kepada hambanya. Yang kedua yaitu mensucikan jiwa dari sifat fikir. Nah, jadi bisa mensucikan jiwa dari sifat buruk, katakan tadi sifat fikir, dan itu bisa berakhlak mulia, dan juga membangun masyarakat yang lemah. Jadi tadi salah satu misi zakat kan menolong mensejahterakan. Yang keempat ini mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan miskin. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Anak? Sudah paham? Insya Allah paham Pak. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembagian kelompok. Sini Bapak akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1, siapa yang mau? Kalau Bapak tunjuk. Kelompok 1 Kelompok 1 yaitu menjelaskan kedudukan zakat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kelompok 2 menjelaskan dasar hukum zakat. Kelompok 3 ini menjelaskan dan menyebutkan syarat wajib zakat dan dia ada itu syarat wajib zakat. Pertama tadi apa? Ini pengertian zakat. Dalam bahasa istilah kalau sudah diskusi kelompoknya, perwakilan satu orang lagi kembali. Apa? Sudah? Oke, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Quran dan hadis. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dan dirikan salat, tunaikan zakat dan berpulang bersifat orang-orang yang mukmin. Jadi bahwasanya dalam dalil Allah itu menegaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berzakat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta zakat itu merupakan kebersihan harta selama 1 tahun. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya yang ada Sebelah di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Anak. Saya mendapatkan
bertanya, apa sih hikmah dari zakat tersebut? Nah, tadi kalau sudah dijelaskan bahwasannya yang pertama, hikmah dari zakat yaitu kita bisa menyucikan harta. Yang kedua, menyucikan diri, menyucikan jiwa, dan juga terhindar dari sifat yang kikir. Yang ketiga, kita bisa membangun masyarakat, membangun masyarakat yang lemah dan mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan miskin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kelompok lagi. Maaf. Aja. Tadi itu maju lah. Bela. Kelompok tiga apa? Apa kelompok? Bawa dua. Pak, soal kelompok 3 tadi apa Pak? Bentar Pak. Belum Pak. Syarat wajib. Apa Pak? Syarat wajib apabila dikumpulkan amzah. Bentar Pak. Hadis dan wajib baca. Sebutkan dan jelaskan. Apa nih? Sebutkan dan jelaskan. Syarat wajib. Dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simpulkan. Syarat wajib zakat ya kan Pak? Baiklah, saya keluarga dari kelompok 3. Di sini kami membahas tentang syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang beragama Islam Pak. Terus yang kedua, mereka maksudnya bukan mudah. Syarat ini lebih bersifat historis. Dan yang ketiga yaitu bagi dan terakal, yaitu sudah dewasa dan sehat akalnya, namun dalam praktiknya anak kecil tetap bisa dizakati oleh walinya jika memenuhi syarat. Kemudian dari Baik, dengarkan. Tadi kita sudah buat diskusi kelompok. Jadi apa yang disimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai zakat. Jadi zakat itu kan mengeluarkan sebagian harta, dan harta tersebut sudah mencapai minimalnya. Dan hukum zakat itu dilakukan ataupun wajib kalau sudah melakukan syarat-syarat hukum. Oke. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh membaca doa sebelum pulang. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.